Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 program studi Profesi Nurse Tikes Mandala Walia Kendari. Di sini kami akan membawakan penyuluhan tentang demam atau febris. Perkenalkan, nama saya Tuti Mawarti Nawir, saya sebagai audiens. Saya Nasraini sebagai audiens. Saya Triadi sebagai audiens. Saya Rizkawati Buri sebagai audiens. Saya Ismayanti sebagai moderator. Saya Muhajirin sebagai pemateri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena antusiasnya Ibu-ibu mau sempat hadir di acara kami. Sekali lagi kami dari mahasiswa Profesi Nurse Tikes Mandala Walia Kendari akan melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan mengenai demam atau bahasa medisnya biasa disebut dengan febris. Untuk lebih lanjutnya, di sini kita ada pemateri di sebelah kanan saya yang akan lebih jelas memaparkan mengenai apa itu demam. Kepada pemateri, saya persilahkan. Ya, perkenalkan Ibu-ibu, saya sekali lagi saya Muhajirin sebagai pemateri untuk penyuluhan hari ini, Bu ya. Ya. Jadi judul penyuluhan yang akan kami bawakan yaitu tentang demam atau bahasa medisnya biasa dikatakan febris. Ya. Untuk ibu-ibu di sini ada yang sudah tahu apa itu demam? Belum. Kalau untuk suhu badan normal ada yang sudah tahu ibu-ibu? Belum. Jadi untuk suhu badan normal itu 37 derajat Celcius ya. Ya. Jadi untuk demam sendiri itu yaitu proses naiknya suhu badan yang naiknya itu di atas suhu badan normal. Jadi misalnya suhu badan normal kita itu 37 derajat Celcius Bu ya, naik di angka 38 derajat Celcius. Nah itu bisa dikatakan bahwa dia itu demam karena naik di angka suhu badan normal. Dan penyebab yang paling utama dari demam itu adalah demam tipoid. Demam tipoid itu sendiri disebabkan oleh bakteri atau virus. Nama bakteri atau virusnya ini yaitu bakteri Salmonella typhi. Jadi bisa kita panggil bakteri Salmonella aja Bu ya. Kok bisa sampai demam seperti itu? Bagaimana bisa bakteri buat orang demam? Jadi prosesnya itu makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Salmonella ini masuk ke dalam mulut dan diteruskan ke lambung. Nanti makanan dan bakteri itu sebagian akan dihancurkan oleh cairan lambung dan sebagiannya lagi akan diteruskan ke usus. Apabila respon imun usus itu kurang baik, maka bakteri Salmonella ini akan diteruskan ke pembuluh darah yang ada di usus dan kemudian akan diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi seperti itu. Jadi sistem imun kita kalau kurang baik, maka bakteri ini gampang menyerang dan bisa mempengaruhi sistem imun dan membuat diri kita menjadi demam. Ya. Untuk tanda gejalanya sendiri itu orang demam itu biasa ada yang menggigil, dia dehidrasi atau dia kekurangan cairan, kurangnya nafsu makan, malas makan. Terus bisa juga pengaruh lingkungan, itu bisa mempengaruhi tanda gejala. Untuk dan demam juga itu ternyata ada terbagi-bagi, ada 5 klasifikasi ya. Yang pertama ada demam septik, demam intermittent, demam remittent, demam continuous, dan demam siklik. Ya, untuk penanganannya itu ada 2 cara Ibu. Yang pertama ada bisa kita menggunakan dengan metode farmakologi dan metode non farmakologi. Yang pertama metode farmakologi itu kita akan melakukan tindakan dengan menggunakan obat-obatan gitu ya. Sedangkan non farmakologi itu tidak memakai obat-obatan. Yang pertama farmakologi itu biasa orang demam akan menggunakan obat paracetamol dan ibuprofen. Yang paracetamol itu dosis biasa digunakan 4-6 jam dari dosis awal yang pertama minum kan.
dari awal minum, terus 4 sampai 6 jam kemudian minum lagi. Itu untuk menurunkan suhu badan atau demam. Yang kedua, ibuprofen, dia juga sama gunanya, berfungsi untuk menurunkan suhu badan dan anti peradangan. Tapi apabila si penderita ini tidak cocok menggunakan paracetamol, maka dia akan dianjurkan untuk memakai ibuprofen. Ya. Untuk tindakan non farmakologi itu tindakan yang tidak menggunakan obat-obatan. Misalnya, yang pertama itu kita akan berikan minum yang banyak, karena kebanyakan orang demam itu akan mengalami dehidrasi, kekurangan cairan, Bu ya. Dan yang kedua itu kita akan tempatkan di dalam ruangan bersuhu normal. Jadi demam tidak bisa kita tempatkan di ruang yang bersuhu panas, Bu ya. Terus yang ketiga, kita akan menggunakan pakaian yang tidak tebal untuk mencegah terjadinya pengeluaran cairan yang berlebih karena kepanasan. Dan yang keempat itu memberikan kompres. Ya, sekian materi penyuluhan yang saya bawakan untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Ibu-ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bagikan sedikit rangkuman materi mengenai demam. Mungkin masih ada yang kurang paham di dalamnya, bisa ditanyakan. Ya ibu-ibu, inilah tadi penyuluhan mengenai demam. Mungkin ibu-ibu di sini pasti masih ada yang ganjel dalam hatinya, mungkin mau bertanya tentang lebih lagi mengenai demam. Saya buka sesi pertanyaan, satu orang satu. Terima kasih atas kesempatannya karena diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada pemateri. Jelaskan kenapa bisa terjadi demam. Itu saja. Terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaannya, yaitu bagaimana demam bisa terjadi ya Bu? Ya. Bagaimana tuh materi, apakah mau langsung dijawab atau menunggu pertanyaan selanjutnya? Dikumpul satu kali saja, nanti saya jawab sekalian. Oh iya, terima kasih. Berarti kita lanjut ke ibu selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan tentang demam. Yang saya ingin tanyakan adalah tentang imunisasi. Mengapa imunisasi itu setelah dilakukan kepada anak, dia bisa menyebabkan demam? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, kenapa anak balita seringkali demam? Kenapa anak balita sering sekali demam? Iya. Terima kasih. Ya, ibu sudah saya mungkin. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu apa itu demam remiten sama demam intermiten? Perbedaannya itu apa? Perbedaannya. Ya, Iya. terima kasih. Ya, karena pertanyaan 1 kumpul 4, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawabnya langsung. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya selaku pemateri penyuluhan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari masing-masing ibu yang sudah bertanya, Bu ya. Pertanyaan yang pertama itu, kenapa anak balita seringkali demam? Ya, nah, karena daya tahan tubuhnya itu belum sekuat dengan orang dewasa. Sehingga bila ia terpapar oleh bakteri atau virus maupun zat yang dianggap oleh tubuh itu berbahaya, jadi maka akan lebih mungkin membuat balita itu alami demam, karena sistem imunnya yang belum kuat melawan bakteri virus yang datang ke dia. Untuk pertanyaan yang kedua itu perbedaan demam remiten dan demam intermitennya. Untuk demam remiten itu suhu badan dapat turun setiap hari, tetapi tidak pernah sampai ke suhu badan normal. Misalnya suhu awal tubuh itu ketika kita demam ya, misalnya 40 derajat Celcius, dan akan turun itu paling di sekitaran 38 derajat Celcius. Jadi tidak pernah turun di angka yang normal, yaitu di 37 atau di bawah 37 derajat Celcius. Ya, kalau untuk yang demam intermiten itu dia suhu badan turun ke tingkat normal selama beberapa jam dalam satu hari. Misal dalam satu hari kita demam nih 40 derajat kan, 40 derajat Celcius, itu turun hanya beberapa jam.
Jadi turunnya misalnya di 38 derajat, turunnya hanya sekitar 2 jam. Kemudian dia naik lagi kembali di 40 derajat Celcius. Itu yang membedakan antara demam intermiten dan demam remiten. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, mengapa setelah dilakukan imunisasi anak langsung demam ya? Ya. Itu karena imunisasi yang dimasukkan ke dalam tubuh adalah virus yang telah dilemahkan untuk membentuk pertahanan tubuh untuk si balita itu. Untuk pertanyaan yang terakhir itu, kenapa orang bisa terjadi demam ya? Jadi saya akan jelaskan. Pertama-tama, penyebab paling utama dari demam sendiri itu kan infeksi atau bakteri yang masuk, ya. Jadi ketika makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri itu akan masuk melalui mulut dan sampai ke lambung, dan akan dihancurkan, sebagian bakteri akan dihancurkan oleh cairan asam lambung. Jadi di dalam lambung kita itu ada cairan asam lambung. Dia berfungsi untuk menghancurkan makanan dan akan diteruskan ke usus halus. Sebagian bakteri ini yang tidak hancur akan diteruskan ke usus halus. Apabila sistem respon imunitas usus itu kurang baik, maka bakteri ini akan diteruskan ke pembuluh darah yang ada di usus. Nah, di situ dia akan berkembang biak, dan akan diteruskan ke seluruh tubuh. Jadi setelah dia menyebar ke seluruh tubuh, dia akan mempengaruhi semua sistem saraf yang mengatur suhu tubuh kita. Jadi seperti itu. Saya rasa sekian jawaban dari saya. Semoga bisa menjawab dan bisa memuaskan pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di sini. Sekian, terima kasih atas kesempatannya. Oke, karena sudah dipahami mengenai penyuluhan kita tentang demam, lebih dan kurangnya atas materi yang telah dibawakan, kami dari anggota penyuluh mohon maaf lebih dan kurangnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.